Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bayu Mahendrawan, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 5D, kelompok 2, akan memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait penentuan umur simpan keripik pisang. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri yakni Siti Rama Fitrini Awaludin dengan NIM akhir 78. Kemudian di sini ada beberapa anggota kelompok saya, yakni yang pertama ada Nuril Maulidia dengan NIM akhir 44, kemudian Rini Fitriani dengan NIM akhir 71, Dini Amalia Putri dengan NIM akhir 82, Anissa Naila Hanun dengan NIM akhir 83, serta Arfian Puji Pratama dengan NIM akhir 87. Baik, adapun jurnal acuan yang kami gunakan yakni jurnal Teknologi dan Mutu Pangan dengan judul Pendugaan Umur Simpan Keripik Pisang Kapas atau Musa Komikulata dengan metode Accelerated Self Life Testing atau ASLT model Arrhenius. Nah, jurnal ini tuh dibuat oleh Alifa Putri Rahmadanti, kemudian Zainuri, Kobul Dinanta Utama, yang dipublikasikan pada tanggal 19 bulan 12 2024. Adapun rancangan pengujian yang digunakan pada jurnal tersebut yakni digunakan bahan berupa keripik pisang, di mana si keripik pisang ini itu dikemas menggunakan bahan aluminium foil dan disimpan pada suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Kemudian dari bahan tersebut itu dilakukan pengamatan selama 20 hari dan diamati pada hari ke-0 atau hari pertama, kemudian hari ke-5, hari ke-10, dan ke-20, sehingga dari pengamatan tersebut itu diperoleh 5 titik pengamatan. Kemudian pada waktu pengamatan itu dilakukan analisis kadar air, kadar asam lemak bebas atau free fatty acid, dan tekstur. Kemudian dari tiga analisis tersebut itu datanya diolah menggunakan metode Arrhenius untuk diketahui pendugaan umur simpan produk tersebut. Selanjutnya ada rancangan percobaan yang dilakukan yakni dari data hasil analisis tadi itu setiap parameternya itu dimasukkan ke dalam sumbu Y kemudian diplotkan terhadap waktu atau sumbu X. Dan dari hasil plot tersebut itu didapatkan persamaan regresi linear pada persamaan satu sehingga diperoleh tiga persamaan untuk tiga kondisi suhu penyimpanan dengan regresi linear yakni Y sama dengan AX plus B di mana nilai Y itu diartikan sebagai nilai karakteristik produk, kemudian nilai X itu adalah waktu penyimpanan dalam hitungan hari, kemudian B itu diartikan sebagai laju perubahan karakteristik slope atau laju penurunan mutu dengan simbol K. Dan nilai A itu diartikan sebagai nilai karakteristik awal produk. Selanjutnya, hasil persamaan regresi yang didapat tersebut kemudian dinyatakan sebagai order. Jadi, persamaan regresi, kemudian dicari persamaan regresi untuk order 1, yaitu dengan mengubah nilai Y menjadi lambda. Kemudian dilakukan pemilihan order reaksi setiap parameter dengan cara membandingkan koefisien determinasi atau nilai R yang persamaan regresi linear pada suhu yang sama. Order reaksi dengan nilai R yang lebih besar akan menjadi order reaksi yang digunakan oleh parameter tersebut. Boleh next, Ren? Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu menentukan parameter kinetika menggunakan persamaan Arrhenius, di mana nilai lengkap dari masing-masing suhu akan diplotkan terhadap suatu titik T. Dari grafik ini akan terlihat garis regresi linear yang memberikan nilai intercept dan slope. Intercept ini akan mewakili lengkap 0, sedangkan slope digunakan untuk menghitung energi aktivasi. Energi aktivasi ini penting karena menunjukkan seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi penurunan itu. Kemudian di sini ada rumusnya yaitu lengkap sambungan dengan P0 dalam kurung PA per R dikali 1 per T. Di mana keterangannya yaitu lengkap sambungan intercept, IA per R itu slope,
IA itu energi aktivasi dan R adalah konstansa gas ideal di mana ketokennya itu 1,986 kal per mol. Next. Kemudian dari persamaan tersebut akan diperoleh nilai konstansa K0. Kemudian ditentukan model persamaan laju reaksi, perubahan karakteristik produk siap pakai. Tentuan dengan melihat parameter yang mempunyai energi aktivasi terendah. Kemudian nomor simpan dihitung dengan persamaan kinetika reaksi berdasarkan ordo reaksi. Nah, di mana rumusnya itu adalah T sama dengan N dalam kurung A min AT per K. Di mana keterangannya itu P itu adalah umur simpan dalam hitungan hari, kemudian A0 adalah nilai atribut mutu di awal huruf 0, T adalah nilai atribut mutu di akhir itu titik kritis, dan K adalah konstansa penurunan mutu. Boleh next? Selanjutnya, ada beberapa parameter yang digunakan untuk memantau penurunan mutu produk. Yaitu ada tiga. Yang pertama, kadar air. Yang kedua, fatty acid, asam amino, dan yang ketiga adalah tekstur. Nah, kadar airnya akan mempengaruhi kandungan dari pisang. Kemudian, asam lemak akan mencerminkan tingkat kerusakan lemak, sedangkan tekstur adalah berhubungan langsung dengan penerimaan konsumen. Mana biasanya keripik pisang yang disukai konsumen adalah teksturnya renyah. Baik, selanjutnya di sini ada parameter pertama yaitu kadar air, di mana kadar air di sini yaitu menggunakan order 0. Dari hasil waktu penyimpanan dan kadar air didapatkan grafik yang mengalami nilai fluktuatif. Boleh next? Selanjutnya kadar air order 1, di mana kadar air order 1 ini didapatkan dari nilai len Y di data sebelumnya. Didapatkan hasil grafik yang fluktuatif juga. Boleh next? Selanjutnya adalah penentuan ordo reaksi. Berdasarkan dari ordo 0 dan ordo 1 dapat ditentukan bahwa ordo 0 memiliki koefisien determinasi yang lebih besar dibandingkan dengan ordo 1. Sehingga ordo 0 merupakan ordo reaksi yang menentukan umur simpan. Selanjutnya pada suhu 30, 40, pada tabel berikutnya, di suhu 30, 40, dan 50 derajat diubah menjadi Kelvin. Dan didapatkan suhunya sebesar 303, 313, dan 323. Boleh next? Baik, berdasarkan dari persamaan di atas dapat ditentukan bahwa di sini diambil berdasarkan persamaan regresi 1 per T dalam bentuk Kelvin dan len B sama dengan len K, yaitu didapatkan persamaan regresi sebesar minus 695,4 X dikurang 1,3991. Lalu dimasukkan ke persamaan len K sama dengan len K0 min EA per RT, di mana nilai EA ini merupakan nilai intercept. Selanjutnya, nilai EA sama dengan 695,4 dikali R. R ini merupakan nilai konstanta ideal, yaitu sebesar 1,986. Selanjutnya, nilai energi aktivasi didapatkan sebesar 1381,644 kalori per mol. Boleh next? Parameter berikutnya adalah asam lemak bebas. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada suhu 30 derajat Celcius kadarnya mengalami kenaikan secara bertahap. Sedangkan pada suhu 40 dan 50 derajat Celcius kadarnya mengalami kenaikan hingga hari ke-10 dan mengalami penurunan setelahnya. Berikutnya data-data ini perlu kita tabulasikan dalam persamaan regresi dari masing-masing suhu penyimpanan keripik pisang. Didapat persamaan regresi sebagai berikut. Kemudian hasil dari persamaan regresi ini digunakan sebagai ordo ke-0. Next. Berikutnya ditentukan ordo ke-1 dengan cara melenkan hasil data-data asam lemak bebas pada ordo 0. Misalnya negatif 0,4005 ini didapat dari len 0,67 yang merupakan kadar FFA pada keripik pisang di hari ke-0 suhu 30 derajat Celcius, dan begitupun untuk seterusnya hingga nilai 0,10436 yang merupakan hasil dari len 1,1.
Berikutnya data masing-masing suhu ini diregresikan kembali dan didapatkan persamaan linear sebagai berikut dan digunakan sebagai ordo pertama. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah penentuan ordo reaksi. Ordo yang dipilih adalah ordo yang memiliki nilai R square lebih besar. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa ordo 1 memiliki dua nilai R square yang lebih besar. Berdasarkan tabel tersebut, artinya ordo 1 merupakan ordo reaksi yang digunakan untuk menentukan umur simpan. Kemudian pada tabel di sebelahnya, kita perlu menggambarkan grafik yang menunjukkan korelasi laju penurunan kualitas produk terhadap suhu penyimpanan, yang mana penentuannya dilakukan dengan cara mengubah suhu penyimpanan dari Celsius ke Kelvin, kemudian dilakukan pendekatan terhadap dari persamaan Y sama dengan AX plus B menjadi ln X AX plus sama dengan AX plus B, di mana B di sini adalah intercept, yang mana kemudian B-nya ini akan dilenkan menjadi len B atau merupakan len K. Next. Kemudian untuk penentuan nilai energi aktivasi perlu dilakukan plot antara sumbu X yaitu 1/K dan sumbu Y merupakan nilai dari len K. Kemudian didapat persamaan regresi dalam bentuk Y sama dengan negatif 1629,4 X plus 1,4400, yang mana ini merupakan bentuk persamaan Y sama dengan AX plus B yang diubah menjadi len K sama dengan len K0 min EA per RT, di mana nilai EA per R merupakan nilai 1629,4, sedangkan yang kita cari adalah nilai EA atau energi aktivasi, di mana dapat dicari nilai EA dengan cara mengkalikan 1629,4 dikali R atau konstanta tetapan, yang mana nilainya 1,986. Jadi didapat nilai EA 1629,4 dikali 1,986 yang hasilnya sebesar 3235,9884 kalori per mol. Selanjutnya ada parameter tekstur dari keripik pisang ordo 0, di mana hasilnya pada waktu penyimpanan di hari ke-15 dan 40 derajat Celcius tekstur keripik pisang mengalami kemudahan patah yang tinggi. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, dapat digunakan untuk menentukan parameter kritis, di mana parameter kritis ini merupakan kondisi yang sangat menentukan kualitas suatu produk, yaitu keripik pisang, di mana kadar air. Lalu pada ordo 1 tekstur itu diimplementasikan pada fungsi Y sama dengan len Y dan disajikan dalam bentuk kurva. Boleh di next. Lalu penentuan ordo reaksinya itu berdasarkan tabel bahwa koefisien determinasi ordo 0 lebih besar dibandingkan ordo 1, sehingga ordo 0 merupakan ordo reaksi yang paling efektif untuk menentukan umur simpan. Selanjutnya penentuan nilai EA yang pertama didapatkan persamaan linear yaitu Y sama dengan 3916,8 X dikurang 16,547 dan disajikan dalam kurva Arrhenius, lalu dimasukkan ke persamaan len K sama dengan len K0 dikurang EA per RT, dan hasilnya energi aktivasinya sama dengan 778,7648 kalori per mol. Memiliki nilai EA 1381,06 dan FFA memiliki nilai EA 3235,98 dan tekstur memiliki nilai EA 7778. Kemudian nilai EA ini dibandingkan setiap parameter. Next. Nah, sehingga didapatkan parameter kritis, yaitu kadar air, karena memiliki nilai EA terkecil dibandingkan parameter lainnya. Kemudian dilakukan penentuan nilai K menggunakan rumus len K sama dengan len K0 dikurang EA per RT, dan dapatkan nilai K pada tabel. Next. Selanjutnya, dibuat tabel penentuan umur simpan produk, di mana dicari nilai T, yaitu waktu.
dengan rumus T sama dengan ln A0 dikurang ln A per K. Sehingga didapatkan waktu dalam hari pada suhu 30 derajat Celcius memiliki umur simpan 170 hari, pada waktu 40 derajat Celcius memiliki umur simpan 158 hari, dan pada waktu 50 derajat Celcius memiliki umur simpan 147 hari. Di mana pada suhu 50 derajat Celcius memiliki waktu umur simpan yang paling pendek. Selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi penyimpanan untuk produk keripik pisang. Yang pertama, menggunakan suhu penyimpanan rendah, yaitu di bawah 30 derajat Celcius dan stabil, agar laju kerusakan lebih lambat dan umur simpan lebih panjang. Yang kedua, menyimpan produk pada tempat yang kering, serta terlindung dari paparan cahaya matahari langsung untuk mencegah peningkatan kadar air, oksidasi lemak, dan perubahan mutu. Kemudian, menyimpan produk tetap dalam kemasan sanding pouch aluminium foil yang tertutup rapat, karena kemasan ini terbukti efektif melindungi dari oksigen dan kelembapan, sehingga membantu mempertahankan kualitas selama masa simpan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.